Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menunjukkan kepada kita sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta dan juga pada diri kita semuanya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebagian dari tanda kuasanya. Matahari, bulan yang berputar, berotasi. Biasanya matahari dan bumi serta bulan tidak berada dalam satu garis yang sejajar, sehingga menjadikan cahaya bulan tertutup oleh bumi, karena memang bulan tidak menghasilkan cahaya ataupun sinar. Bulan hanya memantulkan sinar matahari yang kemudian nampak terang di muka bumi. Tapi pada hari ini posisi matahari, bumi dan bulan sejajar, sehingga sinar matahari terhalang untuk sampai kepada bulan. Itu semua penafsiran yang dengan mudah kita baca, dengan mudah kita pahami hari ini, yang menjadikan banyak dari kita lupa bahwa gerhana adalah salah satu tanda keagungan Allah dan kuasa Allah. Lupa bahwa perputaran matahari, bulan, bumi itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menjadikan semua itu tidak berputar, berhenti berotasi, sehingga bulan tidak lagi menampakkan keindahannya menerangi malam hari. Atau sebaliknya, matahari yang selama ini menyinari bumi terhalang cahayanya, sehingga tidak ada lagi siang di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan status bulan, matahari sebagai tanda keagungannya dengan firman-Nya, "Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dhiya', bersinar, wal qamara nura, sedangkan bulan dijadikan bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Nah, Allah menjadikan matahari dan bulan itu manazil. Ada beberapa titik-titik atau level pergerakannya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar dengan perputaran matahari dan bulan kalian mengetahui hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lainnya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan adanya perputaran matahari, perputaran bulan, kecuali dengan membawa kebenaran untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Ilahul Haq. Yufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala merinci ayat-ayat, baik ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat kauniyah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasy-syamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam, al-isbah, terang benderang, wa ja'ala al-laila sakanan, dan Allah menjadikan malam yang gelap sebagai tempat kita beristirahat. Wasyamsa wal qamar,
matahari dan bulan berotasi husbana sesuai dengan hitungan. Dzalika takdirul azizil alim. Semua itu terjadi atas kehendak dan ketentuan Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Alim. Mari kita renungi pada akhir ayat ini. Dzalika takdirul azizil alim. Adanya matahari yang berputar, berotasi, bulan yang berotasi, itu hanya kuasa Al-Aziz Al-Alim. Sehingga adanya gerhana matahari ataupun bulan tidak terjadi setiap hari dan setiap saat. Andai matahari dan bulan adalah ciptaan selain Allah, diatur oleh selain Allah, niscaya akan terjadi trouble setiap saat. Bulan mengalami gerhana setiap malam, matahari mengalami gerhana setiap hari. Bisa jadi satu hari terjadi gerhana berkali-kali. Tentu itu akan menjadikan kekacauan di muka bumi. Karena itu, ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, kala itu muncul mitos bahwa gerhana itu terjadi karena momentum wafatnya putra Nabi SAW, Ibrahim. Maka Nabi SAW menepis anggapan tersebut dengan menyampaikan khutbahnya setelah menunaikan salat kusuf. Beliau bersabda, inna syamsa wal qamar ayatan. Matahari dan bulan adalah dua tanda keagungan Allah. La yankhasifani limauti ahadin. Tidak mengalami gerhana hanya karena kematian atau karena kematian seseorang, wala li hayati ataupun kelahiran dia. Fa idza ra'aitum dzalik. Kalau kalian menyaksikan atau mendapatkan gerhana matahari ataupun bulan, fad'ullah. Dalam riwayat lain, fafza'u ila shalah. Segeralah berdoa kepada Allah, bergegaslah menunaikan salat, wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah. Ekspresikan pengagungan kalian kepada Allah, pengakuan bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang menjaga keduanya adalah Allah Azza wa Jal. Wasallu, dan segera tunaikan salat, wa tasaddaqu, dan perbanyaklah bersedekah. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, fa idza ra'aitum syai'an min dzalik. Kalau kalian mendapatkan momentum yang demikian itu, fafza'u, bergegaslah ila dzikrih, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa du'aih, berdoa kepadanya, wastighfarih, dan memohonlah ampunan kepadanya. Ya, karena Allah kuasa menjadikan matahari, bulan tidak lagi berotasi, bumi tidak lagi berotasi, sehingga berhenti di tempat. Hari ini kita umat Islam terlalaikan dengan perhitungan astronomi ataupun hisab ataupun yang lainnya, sehingga kita hari ini mengatakan bulan adalah fenomena alam. Gerhana bulan atau matahari itu adalah fenomena alam. Kita lupa, di alam ini terlalu banyak fenomena. Ada banjir, ada gempa, ada angin topan, ada petir yang menyambar, ada kering kemarau, kering kerontang di musim kemarau, ataupun hujan yang terus menerus turun. Itu semua adalah bagian dari fenomena alam. Tidak ada sesuatu yang keluar dari fenomena alam ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa dianalisa. Semua itu bisa dijabarkan secara saintifik. Tapi tetap saja tatkala kita mendengar petir yang menggelegar dengan suara yang keras, angin topan yang berembus dengan kuat, banjir bandang, hati kita menjadi ciut, nyali kita menjadi surut. Kenapa itu semua terjadi? Ya, mata kita masih menyaksikan, dengan mudah menyaksikan betapa dahsyatnya petir ketika menyambar, betapa besarnya kerusakan tatkala terjadi banjir bandang, atau betapa kacaunya dunia ini tatkala terjadi gempa yang dahsyat atau tsunami. Hati kita ciut. Namun tatkala melihat gerhana matahari atau bulan, kita terjebak dengan
jabaran-jabaran, penjelasan para astronom ataupun ahli nujum atau para ilmuwan atau yang lainnya. Karena kita telah mendengar bahwa akan terjadi gerhana pekan depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Kita menganggap semua itu tidak lagi menakjubkan, tidak lagi menakutkan. Padahal matahari terbit, matahari terbenam, angin yang berhembus pun juga sudah bisa diramalkan. Hujan yang curah pun sudah bisa diramalkan. Petir pun sudah bisa dijabarkan. Namun kenapa petir yang menyambar kita masih saja takut? Angin yang berhembus kita masih takut. Kekeringan kita pun masih takut. Kenapa? Karena kita masih merasakan dampaknya langsung. Betapa hal-hal tersebut kita akan terjadi, kita merasakan sakitnya, menyaksikan bagaimana dahsyatnya orang yang tersambar petir, kosong, mati, binasa. Kita tahu semua itu. Tapi apa efek dan dampak buruk tatkala matahari ataupun bulan tidak lagi berotasi? Tatkala Allah telah berkehendak untuk menyingkirkan, untuk menggulung langit beserta isinya, kita lupa semua itu. Padahal gerhana adalah sebagai peringatan bahwa pada waktunya nanti matahari tidak lagi berotasi, bulan tidak lagi terbit, kekacauan besar akan terjadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam ayat lain tentang hal ini. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum laila sarmadan. Katakan kepada mereka semua, wahai Muhammad, apa pendapat kalian jikalau Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam terus-menerus tiada henti ila yaumil qiyamah? Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Apa yang akan terjadi? Tatkala malam berkepanjangan, tidak pernah lagi datang siang, matahari tidak lagi menyinari bumi. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Adakah sesembahan kalian selain Allah yang kuasa mendatangkan sinar yang menerangi bumi ini? Afala tasma'un. Tidakkah kalian mendengar peringatan Allah? Qul ra'aytum, katakan pula ya Muhammad, apa pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Jikalau Allah menjadikan matahari tidak lagi berotasi, tidak lagi berputar di porosnya, sehingga matahari terus menerus tiada pernah tenggelam, siapakah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi? Adakah yang kuasa mendatangkan malam hari agar kalian bisa beristirahat padanya? Afala tubsirun. Tidakkah kalian menyaksikan semua itu? Ya, mata kita melihat matahari yang berputar, matahari yang terbit dan terbenam, mata kita melihat bulan yang terbit dan terbenam. Namun demikian, kita tidak ingat bahwa semua itu terjadi atas kuasa Allah Azza wa Jalla, dan Allah kuasa untuk menghentikan semuanya itu. Wa min rahmatihi, dan dengar ibadallah, dan di antara tanda kerahmatan Allah kepada kalian, ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi. Allah menjadikan adanya malam dan siang agar kalian pada malam hari bisa beristirahat. Walitabtaghu min fadlih, dan tatkala siang kalian bisa beraktivitas mencari kemuliaan Allah. Wala'allakum tashkurun. Niscaya agar kalian dengan mengingat adanya perputaran siang dan malam, adanya pergantian siang dan malam, kalian bisa mensyukurinya semua itu. Bisa mensyukuri semua itu. Hari ini tatkala kita lupa bahwa matahari terbit di timur tanpa terhalang oleh bulan, demikian pula bulan yang terbit tanpa terhalang oleh bumi, sehingga cahaya matahari bisa memantul di muka bulan. Hari ini kita menganggap itu semua fenomena alam biasa, tidak ada yang istimewa. Padahal Allah Subhanahu wa taala kuasa merubah semua itu, menghentikan semua itu. Kapan itu? Pada saatnya nanti di hari kiamat.
Karena itu, tatkala kita tidak lagi kenal dengan hari kiamat, tatkala kita lupa bahwa salah satu tanda datangnya kiamat adalah tatkala hukum alam telah berubah. Ketetapan Allah di bumi ini, di muka bumi ini, di alam semesta ini berubah. Matahari yang semula terbit di timur menjadi terbit di barat. Kita lupa bahwa itu suatu saat akan terjadi. Yang semula matahari terus menyinari bumi, pada suatu saat nanti langit beserta isinya Allah gulung. Idza syamsu kuwirat. Tatkala matahari telah Allah gulung, tidak lagi ada matahari yang menyinari bumi. Kita lupa bahwa momentum itu pasti datang. Kesempatan itu, waktu itu pasti tiba. Kita hari ini lupa untuk mengingat bahwa adanya matahari dan bulan penanda hidup dunia masih berlangsung. Tapi pada suatu saat nanti, matahari dan bulan akan diceburkan ke dalam neraka. Sebagai bukti bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kala itu tidak lagi ada matahari yang menyinari atau bulan yang menerangi bumi ini. Kita menganggap gerhana itu menjadi biasa karena kita lupa pada suatu saat matahari dan bulan tidak lagi menghiasi langit kita. Kenapa? Kiamat telah tiba. Kiamat telah tiba. Sehingga siapapun yang hari ini, yang ketika matahari mengalami gerhana atau bulan mengalami gerhana, mengingat pada suatu saat nanti matahari dan bulan akan digulung Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya gerhana akan tetap menjadi tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, terlalu banyak ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat, yang kita rasakan, yang terjadi bahkan pada diri kita. Namun karena kita terlalu hanyut dalam klaim bahwa itu hukum alam, itu terjadi sesuatu yang wajar, kita lupa bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa semua itu bisa berubah. Kesehatan kita, mata kita yang melihat, tangan kita yang bergerak, kaki kita yang melangkah, itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat semua itu pun bisa berubah, mengalami gangguan. Ya, gangguan itu bisa dijelaskan oleh tenaga medis. Tidak ada yang tidak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Tapi siapa yang menjadikan tangan yang semula bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, mata yang bisa melihat berubah, tidak lagi nampak, tidak lagi bisa melangkah, tidak lagi bisa bergerak, tidak lagi bisa berbicara. Kenapa? Semuanya saintifik. Tapi kita hari ini sadar menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kita tahu Allah kuasa menjadikan kita sakit. Allah kuasa menjadikan yang hidup jadi mati. Tapi ketika terjadi gerhana kita lupa bahwa ya biarin saja, nanti gerhana akan muncul kembali matahari. Nanti akan kembali menerangi bumi. Kita menganggap semua itu bisa berjalan sendiri. Tapi tatkala tangan kita tidak bisa bergerak, mata kita tidak bisa melihat, kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan kembali, agar kita datang ke tenaga medis untuk berobat. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat kepada kita bahwa bulan tidak akan pernah terbit kembali, matahari tidak pernah terbit kembali kecuali kita melakukan suatu tindakan, bersedekah atau yang lainnya, niscaya kita akan berbondong-bondong melakukan itu. Agar apa? Agar bisa matahari kembali terbit. Sebagaimana kita hari ini tatkala mengalami sakit, tangan tidak bisa digerakkan, kita keluar biaya berapapun yang kita mampu lakukan. Agar apa? Agar tangan bisa bergerak kembali. Itu semua adalah hukum alam. Saintifik bisa dijelaskan. Namun kita sadar, sehingga hati kita takut kalau kita sakit. Setiap hari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan. Allah ma'afini fi badani. Kita mohon agar badan kita sehat, mata kita sehat, telinga kita sehat. Kenapa? Karena kita sadar Allah kuasa menjadikan kita sakit. Allah kuasa menjadikan kita terjatuh. Allah kuasa menjadikan kita tidak lagi bisa melihat.
demikian pula Allah kuasa menjadikan bulan tidak pernah terbit kembali. Ibadah Allah, mari kita introspeksi diri. Jangan jadikan sains itu sebagai biang kita lupa bahwa semua terjadi atas kehendak Allah SWT. Sains tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Semua itu bagian dari kodrat ilahi, kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak hanya berhenti, oh bisa dijabarkan, bisa dijelaskan. Iya, semua bisa dijabarkan, bisa dijelaskan dengan sains. Tapi itu bukan berarti keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, aku lama sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanb innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara al-hajj wa iqtafa wa atarahu la yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.